record dan nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan kembali mungkin refresh begitu ya, itu bisa ditemukan di YouTube kami, YouTube Asrama Carlo. Nanti akan kami sampaikan menyusul. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin nanti Pak Lukas akan sedikit menyampaikan informasi ya, ada PPT yang sudah disiapkan atau mungkin mulai dari pertanyaan. Oke, kita akan mulai dari PPT terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang mendasar terkait dengan kebijaksanaan di asrama, kebijakan di asrama. Nanti pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di Google Drive kami juga akan dibahas. Silakan Pak Lukas. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba ya bisa dikatakan membagikan sedikit ringkasan terkait dengan beberapa eh, pedoman yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu beberapa hari yang lalu. Pertama-tama memang kami minta maaf karena waktunya itu mungkin sedikit ya karena baru 2 hari yang lalu diberikan bahannya, kemudian harus dibaca, kemudian siapa tahu ada pertanyaan seperti itu. Tetapi karena memang kami rasa bahwa ini sudah sangat mendesak, kita harus mengadakan pertemuan sehingga nanti tidak ada ya salah-salah salah-salah pemikiran, salah-salah waktu ataupun salah-salah yang lain seperti itu. Kemudian Bapak Ibu secara garis besar proses di asrama itu selalu ada 3 proses. 3 proses tersebut adalah proses sebelum masuk ke asrama, kemudian proses selama anak di asrama, dan juga nanti harapannya bahwa ada proses juga kami bisa tetap mendampingi ketika anak pun setelah lulus dari SMA, setelah lulus dari asrama, kemudian ada relasi yang tetap terjalin antara pamong, kemudian antara asrama, alumni, itu juga yang kita sedang usahakan bersama-sama. Baik, ada beberapa materi yang sudah kami siapkan mungkin sebagai gambaran. Sebentar. Gitu. Ini harus di Hah? Enggak. Wait sebentar. Oke, modelnya dia angkat dikit atau kurang. Hah? Sorry. Oke. Baik Bapak Ibu, kami sedang berada di asrama. Mungkin nanti kalau ada suara anak-anak yang berisik, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Begitu. Oke, kami akan mengawali dengan memperkenalkan, sorry. Oke, kami akan memperkenalkan ketiga pamong yang saat ini berada di asrama, yang berada di asrama. Yang di tengah itu saya, mungkin di dalam foto lebih menarik daripada aslinya. Saya mohon maaf seperti itu, karena mungkin foto bisa diedit, tetapi aslinya ya seperti inilah aslinya. Nama saya Lukas Adeputra Sinaga, sarjana filsafat. Kemudian saya berasal dari Palembang, lahir dan besar di Palembang. Walaupun orang Batak, sudah lahir dan besar di Palembang. Kemudian jalan-jalan ke Jogja dan syukur bahwa diberi kesempatan untuk
menjadi salah satu pamong di asrama Carlo seperti itu. Saya bergabung sejak tahun 2021 di tahun ketiga saya di asrama. Kemudian di sebelah kiri itu ada Pak Pius yang mungkin nanti akan bergabung bersama dengan kita karena pagi hari ini ada jadwal ibadat mingguan untuk anak-anak asrama. Kemudian Pak Pius sedang mendampingi itu. Pak Pius asalnya dari Yogyakarta, kemudian bergabung bergabung tahun lalu bersama dengan kita di asrama ini. Oke, Bapak Ibu, kemudian secara infografis terkait dengan asrama, saat ini asrama kita terdapat 71 siswa, 71 warga asrama per Mei 2024. Ada 31 siswa kelas 10, kemudian ada 32 siswa kelas 11, dan ada 8 siswa kelas 12. Ini yang 8 siswa ini sudah dinyatakan lulus ketika pengumuman di hasil dari ujian sekolah kemarin. Kemudian tahun lalu itu kita ada 12 alumni, tahun pertama itu kita juga ada 8. Jadi sampai saat ini asrama sudah meluluskan 28 siswa. Izin Pak, Kok bisa sedikit? full screen Karena nggak? memang tahun lalu itu kita masih berada di asrama lama, itu yang memang masih sedikit daya tampungnya. Kemudian di tahun Izin Pak, 2022 kita sudah menggunakan bangunan yang sekarang, yang mungkin Bapak Ibu mungkin pernah lihat ketika datang ke Jogja atau datang ke asrama, datang ke SMA, itu mungkin sudah pernah lihat gedung baru yang 4 lantai yang ada saat ini kita gunakan sejak Juli 2022. Itu berkapasitas izin atau Pak. daya tampungnya sampai 120 siswa. 120 siswa seperti itu. Kemudian Izin Pak. terletak strategis karena tempatnya itu termasuk dalam satu area, satu komplek dengan sekolah dan hanya berhadap-hadapan saja dengan sekolah. Oke, Bapak Ibu, kemudian kami berharap bahwa eh, bersama-sama kita sebagai orang tua dan juga kami yang ada di asrama, kita bersama-sama menjadi keluarga bagi anak-anak yang menempuh pendidikan. Dan oleh karena itu terdapat peran keluarga saat anak di asrama, baik kami yang ada di sini dan juga orang tua yang ada di rumah. Apa saja sih yang kita perlukan? Apa saja yang perlu kita persiapkan ketika anak yang selama ini tinggal bersama dengan kita tiba-tiba harus meninggalkan kita? Kemudian apa yang harus kita pesankan, apa yang harus kita berikan masukan kepada anak ketika anak ia akan meninggalkan kita dari Bapak Ibu izin saya stop sebentar ya karena ada permintaan untuk full screen sebentar.
Hmm. Hmm. Bapak Ibu mohon maaf ada sedikit kendala. Kami akan sambung di sini. Mohon ditunggu sebentar. Bapak Ibu mohon maaf sekali ditunggu sebentar ya.